Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Qala ta'ala aidan Fatimul hajjah wal umrata lillah, amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh-sepuh bini sepuh, langkung-langkung dumateng para dhuyufur rahman, calon-calon tamu istimewa. Nggih, kan tamune Gusti Allah. Panjenengan tamu yang istimewa. Alhamdulillah, disyukur sangat mengukur hidayah kita kejagaan dengan dalam Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan hidayah sahabat hidayah saya pun kita wonten ing jaman menika dipun paring kenikmatan iman Islam lan kesehatan saha sempat sehingga rasa ketrawu wonten majelis barokah menika. Shalawat salam kesanjungan dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin ingkang tansah kita terus sabaripun wonten nyuwuni bangsa mati ugi sekedhap malih panjenengan badhe sowan wonten maqamipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian, sehat selalu ya dan berbahagia selalu ya insyaallah. Pasti panjenengan karena tamu Allah, tamu yang istimewa tentu berbahagia. Dan itu pun dinanti bertahun-tahun ya. Wonten sing 12 tahun, 12 tahun rata-rata 12 tahun. Alhamdulillah pada saatnya tiba juga. Kita bersyukur bikoli alhamdulillah. Itu yang harus kita syukuri. Wonten sebagian saudara kita, rekan kita, sahabat kita ingkang sedherek tindak sampun mendahului dipun panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita diparingi kesehatan, panjang umur dan saged nindakaken ibadah haji sami. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita badhe menyampaikan perjalanan ibadah haji dan umroh kalian penggunaan fasilitas pun tentu menopang banyak hal yang perlu kita pelajari bersama. Dan alhamdulillah sebagian bapak ibu insyaallah pun ada yang manasik 1 tahun akan lebih, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin akan 5 tahun. Oke, nanti pun hafal studio insyaallah, oke, pun hafal. Tapi di antara bapak ibu sekalian, kalau pengen atas, konten kan satu tidak haji, konten bapak ini, Pak Sopan, Pak Suyud tahu tidak tahu tidak? 13. Bayangkan 2013 Pak Yuyud, Pak Suyud, Pak Yusuf sebelum tidak haji pun daftar paling daftar paling sehingga bisa tidak yang kedua itu luar biasa. Nah saat ini kayaknya buatan mungkin kita bisa daftar sekarang futur haji 10 tahun yang akan datang. Berarti nunggunya pun 30 tahun lebih. Wah, itu dan di konten yang lain selain Pak Suyud yang pun tidak haji betul lagi kayak beliau yang pun tidak umrah menurut saya konten berapa? 1, 2, 3, 4, 5 tapi belum ada separuh kayaknya tidak ada separuh dari sekian bapak ibu yang pernah menunaikan ibadah umroh. Tapi alhamdulillah bagi bapak ibu yang sudah menunaikan ibadah haji dan umroh, insya Allah sudah punya gambaran secara langsung kita pernah menunaikan, melaksanakan. Tapi yang belum dengan belajar bersama, dengan manasik, makanya diaturkan supaya wajibul hajjah wa umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh kamu sekalian dengan lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka wonten sipun manasik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, betul apa? Harapannya apa? Supaya kita betul-betul saged memahami rangkaian perjalanan haji, rukun haji,
wajib haji lan sunah. Sehingga kita diharapkan saged haji mandiri. Ya niku inti pun haji mandiri. Sebatas rangkaiannya kita pun paham. Rangkaian pun apa mau kita harus ngertos. Wajib haji apa mau kita pun ngertos. Sunahnya pun apa mau. Ketika kita melaksanakan rangkaian itu tanpa misalnya pun buatan lepas pakai pendamping kita jalan bisa. Harapan tetapi tetap lagi kita berrombongan segala satu saran-saran. Ibu bapak sekalian, kalau sedikit flashback sebagai prolog pengantar flashback itu, coba melihat perjalanan haji dari belakang paling ujung hilir ini apa? Hilir itu perjalanan ibadah haji dari diperintahkannya atau diusir Nabi Adam alaihissalam saking jannah surga ke bumi. Tidak lepas dari itu. Ketika Nabi Adam dan Hawa niku dahar bahul disebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengusir Nabi Adam dari surga. Namun betapa nikmatnya jannah itu. Tapi karena melanggar ketentuan hukum Allah, ya konsekuensinya dikeluarkan dari surga ke bumi. Wakilan para ulama mengatakan Nabi Adam diturunkan di tanah Hindustan. Wonten yang mengatakan tentang India, wonten yang mengatakan tentang daerah Kolombo. Buat daerah-daerah sekitar itu gitu nanti. Sementara Siti Hawa diturunkan di Mekah. Makanya nanti ada pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa dan Jabal Rahmah, gunung yang penuh kasih sayang rahmah. Nah itu. Nah, untuk mempertemukan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa ini butuh waktu kurang lebih 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan setiap tahun Nabi Adam selalu perjalanan dari tanah Hindustan ke Mekah, berjalan kaki. Nah, saking itu maka di tahun 40 kurang lebih di terakhir kita pun yang diambil di Karang Haji Soleh Darat, ini para guru ulama Nusantara, Mbah Hasim, Mbah Abdullah Tama, Mbah Dahlan, itu ngajinya dan Mbah Soleh Darat. Itu dikisahkan 40 tahun bertemulah di Jabal Rahmah. Dia bukan gunung cilik lah, tapi gunung cilik sing teng mriku gunung menghadapi gunung Sindoro dan gunung Kembang dan gunung cilik. Gunung cilik nanti ditemukan. Mungkin caranya Nabi Adam kaya jengkok mawon jangan tinggi ya Nabi Adam. Di pertemuan disitulah apa ketika mereka dipertemukan yang diminta pada Allah, ya Allah saya minta dibuatkan Baitullah, dibangunlah Ka'bah. Untuk apa? Untuk bertobat, bertawaf. Maka dibangun oleh malaikat Baitullah, rumah Allah di bawah aras. Pernah saya ceritakan, Baitullah itu di bawah aras. Jadi ditarik ke atas, itu berada di posisi di bawah aras Ka'bah. Maka atas itu pernah meneliti dalam 24 jam, niku tidak pernah ada burung yang berani melintasi di atas Ka'bah. Di shootingnya ini nggak pernah ada yang berani karena langsung ke aras. Ketika misalnya dijatuhkan batu saking aras ke, maka jatuhnya di Ka'bah. Dilihat tadi dijelaskan. Nah, istilah untuk bertawaf. Ini pertama hakikat haji filosofi ini pun. Jadi dari situ kemudian disempurnakan ibadah kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Disempurnakan Nabi. Maka wonten sa'i, wonten tawaf yang pertama kali itu tawaf, sa'i, kemudian balang jumroh. Ini kan perjalanan spiritualnya Nabi Ibrahim ketika di sebelah. Maka ketika Madinah di Mina, nanti di sebelah gunungan ada istana raja, di bawahnya nanti ada tugu niku tugu tempat
tempat penyembelihan Nabi Ismail. Banyak pelajari nanti di sana di Bersani. Disitulah maka ada Jamarot, Ula, Wusta, Aqobah. Itu yang dan disempurnakan lagi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku Bapak Ibu sekalian rangkaian filosofi tarik perjalanan singkat bahwa haji itu perjalanan suci. Perjalanan suci. Maka harus didasarkan dengan hati yang bersih, yang suci. Karena perjalanan panjang yang nanti cukup panjang, dan itu akan dilalui oleh umat Islam seluruh dunia semua. Nah, barulah kita pakai badai menjelaskan tentang perjalanan ibadah haji. Tadi perjalanan ibadah haji mulai dari Nabi Adam, buat dijelaskan Nabi Ibrahim menunaikan hal yang sama dan sempurnakan oleh Nabi Muhammad. Kita mengikuti tuntunan syariat kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perjalanan haji di dalam pasal tuntunan Al-Quran dijelaskan bagaimana. Kalau terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin bin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Wa adzin bin nas bil hajj, dan mereka berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan cara apa? Ada yang menaiki unta yang kurus. Zaman itu kan kendaraan paling unta gitu. Ada yang berjalan kaki. Saat ini ada yang berjalan kaki. Dua pemuda Indonesia ini dalam perjalanan dari Indonesia kita ikuti penutup itu menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki. Berarti ini sudah jelas Al-Quran. Masih ada sampai sekarang. Ada yang gowes ontel, suami istri dari Indonesia gowes ontel sampai ke Saudi. Ada yang berjalan mulai Fajir Amin, curah yang tebing, gunung-gunung curah yang tebing, itu dijelaskan. Ada yang sama seperti itu berjualan. Fajir Amin menurut Profesor Kiai Haji Nahrawi, dulu ketua Majelis Fatwa MUI, itu curah yang tebing yang curang. Itu coba dengan Persani di daerah Iran. Itu kan medannya sangat curam sekali. Nah itu bagi mereka yang dari sana melewati negara Iran ya melewati medan yang sangat berat. Dengan panah dan sejak Inggris seorang malah bawa gerobak dorong itu perjalanan haji itu alim dengan bidat yaitu kalijan wala kuli domin yang tidak itu dibaca. Tapi sekarang kata kita bagi kajian sedoyo semua putar fasilitasi. Kalau masih ingat ketika tahun 79 pertama kali mengantarkan pati saya Haji Muhammad Hafid masuk menjadi pesantren Darussalam tahun 79. Niku jamaah haji masih pakai kapal saking Semarang. Antar saya bis dari Semarang perjalanan masih 3 bulan kurang kapal. Aman. Bahkan dulu Mbah Mansur bisa hampir perjalanan pulang pergi 1 tahun kurang lebih hampir. Iya. Perjalanan kapal bisa 6 bulan. Belum sehingga di mana atau negara mana sehingga lebih. Jadi perjalanan sangat berat. Ada yang sampai meninggal di perjalanan dan seterusnya karena sangat berat sekali waktu itu. Nah sekarang luar biasa di Indonesia pemerintah memberikan fasilitasi pelayanan dengan setiap tahun terus ditingkatkan. Kita harus bersyukur, ampun berkeluh kesah, perbanyaklah bersyukur pada Allah. Pak Prima.
Baik Bapak sekalian, sekarang kita setelah melihat flashback perjalanan haji itu ditarik dari paling hilir sampai sekarang ini, hulu sampai hilir. Ini kita mau tahu betapa dinamikanya luar biasa. Makanya pemerintah terus berupaya memperbaiki layanan haji semaksimal mungkin, dan sekarang sama bentuk yang namanya Badan Haji yang sepenuhnya saat ini masih transisi antara Kementerian Agama dan Badan Haji. Tapi tahun depan 2026 insya Allah sepenuhnya pelayanan haji oleh Badan Haji. Nah, kita langsung Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan sebelum berangkat haji? Pertama, mempersiapkan mental dan fisik. Bapak Ibu sekalian berolahraga, karena berangkat pagi mungkin belum sempat ya, tapi ada sebagian. Tapi kalau pagi-pagi pun goes dan jahilul olahraga itu menjaga kesehatan. Tetap dijaga fisik dan mental. Fisik kita harus kita jaga karena haji adalah ibadah fisik, terutama ibadah fisik. Nah, untuk mendapatkan bekal mental fisik yang cukup sebelum berangkat haji ke tanah suci, jamaah dianjurkan untuk satu memperbanyak istighfar, taqarrub ilallah, memperbanyak zikir intinya, zikir sebanyak-banyaknya yang banyak ketahui, amalkan, banyak doa, bertaubat kepada Allah Subhanallah dan memohon bimbingannya, semoga diberi kelancaran dan seterusnya. Terus menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan tanggung keluarga, pekerjaan dan hutang piutang. Nah, ini juga penting karena kita perjalanan jauh dan panjang dan tidak tahu apa kita akan kembali lagi. Semoga yang kita harapkan. Tapi semuanya milik Allah, jadi harus kita siapkan semuanya. Menyambung silaturahmi dengan sanak dan keluarga, kawan, masyarakat, dan mohon maaf dan doa restunya. Biasanya paling dekat dengan mengundang selamatan atau dengan kesempatan waktu, karena silaturahmi itu dianjurkan. Man amana billah wal yawmil akhir wal yasil rahimah. Sapa wong sing iman marang Allah lan dina akhir mongko sambung tali silaturahmi itu kanjeng Nabi. Terus membiasakan pola hidup sehat agar mudah menjalankan ibadah haji dan umroh. Pasti mempelajari masing-masing proses dan tetap syariat hukum Islam. Insya Allah dengan sampun berupaya sesempurna mungkin wa atimul hajjah wa umratan lillah. Insya Allah sampun berupaya menyempurnakan rangkaian ibadah haji mulai manasik. Kiat meraih haji mabrur. Kiatnya apa? Kiat-kiat kita. Satu, meneguhkan niat yang ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, hanya ridho Allah yang kita minta, bukan karena apa-apa, bukan karena sum'ah, dipengen di alam, ria, pamer dan seterusnya, betul. Kemudian menghindari perbuatan sum'ah, mencari popularitas, ria dan mubahah berbagai diri, dan membekali diri dengan takwa, karena sebagai bekal adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling fondasi utama itu. Jadi bukan membawa samu sebanyak-banyaknya, betul. Mungkin sih sampai ratusan juta, mungkin enggak rokok sak nopo jadi konangan juga rokok sak koper. Jadi kan dodolan itu. Ayo konangan juga. Konten bersama. Niat-niatnya sudah berubah. Jadi inilah karena Allah Ta'ala. Terus membekali dengan takwa, menggunakan gaya yang halal, membekali diri dan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakal, dan selalu bersyukur dalam setiap kesempatan. Jadi panjenengan harus tawakal. Sebab nanti badi bertemu dengan banyak orang, banyak karakter dan sebagainya. Terutama nanti panjenengan ini akan menjadi satu keluarga dalam satu rombongan ini. Jadi sikap tahu, saling tolong menolong, saling membantu, ini harus ditanamkan betul. Konten rencana teman sing agak kerepotan dibantu. Ini harus saling membantu, saling menolong. Oke.
Terus mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan menjalankan ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan rofas, ucapan yang bersifat pornografi, ya mancing-mancing dan sebagainya, kusuk perbuatan maksiat, jidal berbantah-bantahan, wala jidal, wala kusuko, wala rofasa, itu dijaga betul. Ampun berkenangan, orang pantas, ini berarti saling tahu, itu yang paling benar. Terus menunjukkan tutur kata yang baik, meningkatkan kualitas ibadah, kepedulian sosial sekolah dari haji. Nah, jadi setelah pulang haji bagaimana? Menunjukkan tanda dari haji mabrur, salah menunjukkan tutur kata yang baik. Terus menebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Jadi kehadiran itu bukan malah kerepoti, tapi menebarkan kedamaian, rasa tenang, tentrem, gawe guyub rukun dan sebagainya. Itu kehadiran. Terus menunjukkan sikap senang memberi dan membantu kepentingan umat. Nah, ini paling utama. Biasanya kita mudah menolong, membantu, mengasih makanan, sedekah dan sebagainya. Ini salah satu tanda-tanda dari haji yang mabrur dan meninggalkan maksiat. Nah, pemberangkatan ini dasar pun kita pun menyiapkan visi kita, mental kita, terus kiat untuk meraih haji mabrur. Nah, terus yang perlu kita bicarakan kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ke tanah suci, jamaah haji hendaknya satu, menjaga kondisi kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan merawat kebugaran fisik dengan berolahraga secara teratur. Satu nih, olahraga Pak, dengan tenggusun, biasanya cok teng kebon, teng sawah, wah ada pun olahraga. Kalau Pak tidak biasa ngurusi listrik penean, bukan. Jadi itu olahraga itu kita balik buatan diam bahwa tapi yang kita makasih bukan biasa latihan berjalan kita balik, cuma dirutinkan dan ditambah. Ini diutamakan. Dan insya Allah semuanya sehat, kalau tinggal sehat-sehat semuanya. Juga semua. Terus menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita perjalanan paling benar 42 hari. Jadi keluarga di rumah juga harus dipersiapkan. Terus menyiapkan barang bawaan, mulai dokumen, yang penting surat panggilan masuk asrama. Nanti surat-surat penting yang disiapkan, paspor pakai dibagikan ke asrama Donohudan, nanti paling caranya ke mana sampun pun paspor orang sudah dan pun bervisa semua ini insya Allah. Jadi perjalanan pun 85% lah mungkin sudah terpenuhi insya Allah. Terus buku lunas BP, lunasan dari ini jadi mulai mulai nanti monggo yang siap segera melakukan pelunasan. Kalau lewat depan BSI sedang dibuat tenda di depan itu, mungkin mengantisipasi banyaknya jamaah yang akan melakukan pelunasan, bukan cukup pakai samping 2 untuk dipersiapkan. Terus buku kesehatan, perbekalan obat-obat yang diperlukan. Misalnya panjenengan biasa mengkonsumsi obat yang selama ini memang harus dibawa dengan stok. Terus selama perjalanan dari rumah sampai ke asrama haji, ini satu ini perjalanan di rumah pun walimatus safar dan sebagainya, mau pamitan dan seterusnya. Lagi perjalanan hari yang ditunggu-tunggu. Perjalanan dari rumah sampai ke asrama, mengikuti arahan surat panggilan dari Kementerian Agama. Ini ada surat untuk pemberangkatan panjenengan. Tanggal berapa panjenengan berangkat, tanggal berapa panjenengan mundur koper dan membalikan koper tanpa kena dan seterusnya, dan perlengkapan lain. Terus setelah itu hari yang ditentukan panjenengan akan mengikuti upacara pelepasan calon jamaah haji di kabupaten sesuai jadwal masing-masing. Dan lebih simpel saat ini, upacaranya lebih simpel, langsung dilepas oleh bupati dan berdiri. Memperbanyak zikir dan doa selama dalam perjalanan. Nah, itu dibiasakan.
tergantung kebiasaan kita. Memperbanyak zikir, istighosah, tahlil, tahmid, terus perbanyak, dibiasakan setiap hari, setiap saat, untuk selalu ingat kepada Allah. Zikir itu bukan hanya kita secara lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Panjenengan sholat, memperbanyak sholat juga zikir. Panjenengan membaca Al-Quran juga zikir. Pokoknya ini ilih dumatan Gusti Allah. Terus membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai ihram, semata-mata sebagai diri dan syiar. Jadi ketika dalam perjalanan pun kita sudah mulai bertalbiyah. Talbiyah itu sebagai wujud panjenengan memenuhi panggilan Gusti Allah. Allah pun memanggil ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Panggilan apa? Wa adzin fin nas bil hajj ya'tu karijal wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajrin amin. Iku dawuh Gusti Allah dumateng Nabi Ibrahim, dumateng kita sedaya untuk memenuhi panggilan haji. Ini, maka jawabnya Nabi Ibrahim sampai berkata, ya Allah, lo tapi kamu pulau anak pulau Nabi Ismail, terus istri, istrinya, itu kok disuruh mengundang manusia orang liane. Itu urusan ingsun Gusti Allah. Makanya panjenengan itu termasuk yang terpanggil, mendapat mendengar panggilan itu. Panjenengan terpanggil tahun 2012 rata-rata ini pun daftar berarti pun memenuhi panggilan Gusti Allah. Maka jawabnya labbaik Allahumma labbaik. Duh Gusti kula penuhi panggilan panjenengan ya Allah. Kula penuhi panggilan panjenengan ya Allah. Ini panjenengan menjawab panggilan Gusti Allah kalau perbanyak talbiyah. Menjamak dan mempasang sholat karena dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat sebagai musafir. Dalam sholat mau dijelaskan insya Allah. Jadi ketika dengan harus melakukan sholat qashar, jamak ta'dzim, jamak ta'khir dan seterusnya, laksanakanlah. Karena dengan dapat diskon, dapat rukhsah, kerunan kering. Meskipun ketika sampai di asrama haji Garuda, apa yang dilakukan jamaah nanti? Saat datang di asrama haji, jamaah diwajibkan satu, mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jamaah dari panitia kabupaten kepada PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi. Dan mandai turun dari bis, masuk ke ruangan aula di embarkasi, upacara serah terima jamaah. Terus setelah itu jamaah mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir. Hati-hati. Artinya apa? Kesehatan nomor satu harus tetap dijaga. Sebab boten menutup kemungkinan saat ini sehat, ketika sampai di dono udan drop, akhirnya apa? Niki tidak memenuhi syarat. Akhirnya kembali. Zaman dulu 2023 akan kalau 5 jamaah dan salah yang harus kembali ketika sudah sampai di dono udan. Boten lolos di pemeriksaan tahap akhir. Ada yang demensia dan sebagainya. Ini tuh, makanya dijaga betul kesehatan kita. Kita harus terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terus berkesehatan. Nih, terus menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya berarti mengkonsumsi yang telah disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji. Yang disediakan kamar, akomodasi, daharan pun cukup, bukan samarung pun dicukupi di sana. Terus ketika selama di asrama haji apa yang dilakukan jamaah? Jamaah wajib menempati kamar yang telah disediakan. Nanti dibagi kamar-kamarnya masing-masing. Kemudian mengikuti pendalaman manasik haji. Yang namanya manasik itu terus menerus. Buat namung temriki mawon. Teng asrama haji masih, mangke teng Madinah masih, teng Mekah menjelang berangkat terus ini penting latihul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kalian lillah karena Allah Ta'ala. Ini belajar terus.
Nah, mengikuti menerima paspor, nah itu yang akan diterima nomor 1 paspor, nanti akan panjenengan terima. Paspor, 2 visa, otomatis nempel di paspor. Oke, visa. Gelang identitas, nanti akan dibagi gelang atas nama masing-masing. Oke, dicek jenenge ampun Pak tidak nomornya Pak Jadi. Gitu. Oke, dicek. Pasti nanti dipanggil namanya tata siapa, menerima gelang dan dipakai mulai saat itu juga, dan jangan dilepas. Bagi gelang jimat ini larang nih gelang itu, pinter 55 juta. 55 juta. Haji sangat haji. Niku sebagai dari teman jenengan. Ketika jenengan mungkin hilang, tersesat dan sebagainya, nanti bisa dicari dari data. Niku buatan para lepas sampai pulang di rumah. Terus gelang living cost buatan sih gimana? Salah 750 real. 750 real. Karena yang diterima kurang lebih 3,5 juta kurang lebih dalam bentuk rupiah, buatan real dalam bentuk rupiah. Yang dulu kami terima seperti itu. Nah, dulu 5 juta. Sampai kemarin 2003-2024 itu 750 real, tapi 3,5 juta. Makanya Persipandel tersedia. Terus mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor, visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa, serta memastikan dokumen tidak tertukar dengan milik orang lain. Laporan apa cara tertukar? Dicek betul yang milik kita masing-masing. Terus memakai pakaian ihram bagi jemaah haji gelombang 2 ketika hendak berangkat dari asrama haji menuju bandara. Niat ihram haji umroh dapat dilakukan di asrama embarkasi atau dalam pesawat. Sebelum pesawat melintas di atas dalam keparuan manazil, telah kru pesawat menyampaikan informasi mikot. Ini mau dan kabar burung, kabar yang belum dipasti, tapi kemungkinan jamaah haji Wonosobo masuk gelombang 2. Ada kemungkinan. Artinya dengan berangkat yang agak akhir. Dan artinya panjenengan juga langsung ke pelaksanaan puncak, mendekati puncak haji. Maka jamaah mati langsung menggunakan pakaian ihram. Bapak-bapak dan ibu-ibu otomatis ya, bapak-bapak nanti sudah pakai kain ihram yang hanya 2 lembar mawon. Masih bisa pakai celana dalam, tapi nanti dilepas di pesawat atau langsung dilepas dari untuk hati-hati ban pelalen. Itu dilepas dari embarkasi. Itu bisa seperti itu. Jadi ini yang perlu dipersiapkan karena gelombang 2 maka sudah mulai menggunakan pakaian ihram. Dan selama dalam perjalanan juga jangan lupa berzikir dan bertalbiyah terus. Setelah jadwal ditentukan, panjenengan akan diberangkatkan menuju bandara embarkasi SOC Solo. Dari sana jamaah akan menaiki pesawat dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan masing-masing. Satu hal nanti di asrama sebelum berangkatan sedikit tadi belum kita sampaikan, jamaah juga nanti akan terutama ketua rombongan, ketua regu, ketua kloter, tugas haji, kesehatan sebagainya akan ada pertemuan koordinasi. Di situ akan dijelaskan tentang tugas-tugas kewajiban sebagai ketua kloter, ketua regu, petugas haji dan sebagainya. Serta hak dan kewajiban ini, makanya ada penjelasan juga. Terus setelah hari yang ditentukan, jamaah akan menuju embarkasi, menaiki pesawat dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan masing-masing. Terus memperhatikan tas tenteng dan tas paspor agar jangan sampai tertinggal. Saling mengingatkan. Koper sudah diserahkan ke tim tersendiri nanti bagian akomodasi. Koper besar ketemu ini langsung ke hotel. Tapi tas tenteng sama tas paspor itu nanti akan dibawa oleh masing-masing jamaah. Sebaiknya tas tenteng dibawa ke kabin di dalam. Di dalam apunten di luar kabin, karena itu nanti akan terus dibawa oleh jamaah masing-masing. Karena bisa terjadi kerusakan, biasanya kan dilempar-lempar ini.
Biasanya cok rodane sih bedol dan sebagainya. Terus membaca doa atau mengaminkan dalam pemimpin ibadah saat berangkat menuju bandara. Dari perjalanan dari rumah, nanti yang Al-Mansur akan yang jauh-jauh terutama akan atau yang dekat juga boleh akan diberangkatkan dari Masjid Al-Mansur. Bersama-sama nanti kita akan transit di sini. Yang Mas Intan, sana dari Jajar, Kebel, sebagainya jauh-jauh bisa beristirahat dari sore di sini. Atau dari nanti jam berapa keberangkatan kita belum bisa mengetahui. Nanti dilepas bersama-sama bertalbiyah berjalan kita dari sampai ke Pendopo. Dan begitu yang sudah berjalan. Berdoa dari kita berangkat dari rumah sampai dari sini kita berangkat berdoa terus. Di bis perjalanan di bis juga begitu. Dari bandara menuju embarkasi dari bis ke embarkasi juga begitu. Ada yang membimbing doanya. Yang buatan apa amin 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 untuk sampai. Terus di bandara embarkasi, selama di bandara embarkasi setiap jamaah hendaknya satu turun dari bis dengan tertib dan teratur, turun meskipun wayai turun sing sepun saya perlu didampingi. Terus memperhatikan tas tenteng tas masuk agar tidak tertinggal dalam bus. Masing-masing menjadi tanggung jawab masing-masing. Menaiki pesawat atau pesawat tertib dan menunjukkan boarding pass. Nanti menyerahkan mendapatkan boarding passnya masing-masing. Di nomor berapa, dengan duduk, dengan siapa nanti sudah ada di situ. Terus di dalam pesawat terbang, ini karena rangkaian perjalanan kita secara detail. Di dalam pesawat terbang, jamaah haji hendaknya mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin. Nanti ada penjelasan dari pramugari apa yang harus panjenengan lakukan, memakai sabuk shieldback, sabuk pengaman dipakai, terutama dulu. Terus dan juga dari petugas kloter, ketua kloter atau pembimbing ibadah. Nanti ada penjelasan, terutama ketika hal teknis ketua kloter. Pembimbing ibadah ketika penjenengan ini waktunya sholat. Nah, bab sholat sudah dijelaskan sebelumnya, bab sholat di perjalanan dan di pesawat itu sama ada penjelasan. Di pesawat kita disarankan menggunakan sholat dihormatil waktu, menghubung sholat tapi dalam rangka menghormati waktu sholat. Tapi nanti diulang lagi sholatnya ketika sudah bicara. Karena jamnya nanti akan berbeda. Kita jamnya akan berubah di pesawat itu. Kita ini sudah waktu asar, ternyata asarnya di pesawat dengan waktu kita sudah jauh berbeda atau di atas pesawat. Nah, itu makanya pesawat akan memberitahu ini waktu sholat asar, waktu sholat maghrib dan seterusnya. Terus menyimpan tas tetek di depan telah disediakan di kabin, bisa dibagi tasnya di dalam kabin. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan di dalam pesawat? Memperbanyak zikir dan berdoa. Ngobrol, ya mesti boleh lah ngobrol ampun, apalagi beli malah nambah dosa dengan mentransfer kebaikan, tapi jadikan bagi yang digelendengi dapat kebaikan, tapi yang jadikan dapat dosa tidak. Jadi dimanfaatkan untuk membaca ayat suci Al-Quran, bawa Quran bawa Quran, membaca Al-Quran di sela-sela waktu yang ada. Ini dalam rangka zikir tadi, zikrullah. Ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Cara wong sing eling marang Gusti Allah mung ati ini bakal dibari ketenangan, kedamaian, keselamatan. Ini itu penting. Kenapa? Ini mawon perjalanan pesawat dari Palu ke Makassar terjadi turbulensi. Pesawat itu kadang terjadi turbulensi. Koyo mlaku tapi lewat jalan jalan dan bisa dahsyat, bahkan ada yang sampai meninggal, pernah ada di luar negeri. Jadi segala sesuatu kita harus mohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sedikit kalau dibantu. Contoh tentang Azerbaijan, ini kalau pesawat turbulensi dan sampai jatuh, dan satu yang selamat itu terus berpikir
selamat. Karena selalu diingatkan Allah. Memperhatikan tata cara penggunaan WC, toilet di pesawat. Berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat, karena ceceran air bisa membahayakan keselamatan penerbangan. Atau semakin ketika menjadikan menggunakan toilet itu juga harus hati-hati. Mangke hanya didorong, kalau ditarik mawon nggih, kayak untuk cocok itu bergerak. Didorong, tarik, makin kunci tinggal digeser, seret. Nek saya bingung tak pernah kalian mangke tugas pramugari atau motor kereta nggih. Terus penggunaan air juga nggak mangke telah menggunakan toilet di WC ditekan yang pas dan kelas tekan itu saya toyon itu langsung yang bekas digunakan langsung terserah. Terus menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil dan besar. Jadi ini menjaga kehati-hatian. Betul ngertos namanya kita akan sholat dan sebagainya, terus terkena kotoran, najis, dan itu kan harus berhati-hati. Intinya kan. Terus menghubungi petugas kesehatan bila jamaah haji sakit. Nah, ini ketika penjenengan merasa kurang enak, kurang nyaman, atau enggak sehat kondisinya, menurun, drop, langsung matur mawon wonten dokter, wonten perawat TKHI, tim kesehatan haji Indonesia. Wah itu 24 jam. Siap melayani panjenengan sedaya. Pelacur jempol tugas haji itu perjuangannya luar biasa. Apalagi pengalaman pulau 2023 itu jamaah haji di pun dibuka belak habis 22 ribu haji diseleksi hanya 65 tahun karena nomor dibatasi transisi COVID itu 23 semuanya sing sepuh-sepuh berangkat semua. Oke, makanya banyak sekali jamaah haji yang lansia dan dapat diperketat lagi, makanya harus lolos kesehatan, istilah kesehatan. Kalau lolos semua ini, sehat-sehat. Jadi kalau sakit menghubungi petugas kesehatan. Selama dalam perjalanan jemaah haji dilarang satu membuat kegaduhan di pesawat ini, kamu gaduh, rame-rame, ngobrol, berjalan milih mudik kecuali ada keperluan. Ini kesel pengen mampu pilih kancane sing kok beli badang kemarin sebagainya. Ampun. Tapi itu menghalangi perjalanan niki napa petugas pramugari sing badhe ngantaraken undukan, daharan, dan sebagainya kan menghalang. Jadi ini buatan kepulauan sing pokok pengen teng toilet ya, pun lenggah mawon. Sarian, zikir, maca Quran, nikmat mawon. Perjalanan kurang lebih 9-10 jam perjalanan pesawat. Kemudian merokok dan mengaktifkan handphone dan rokok juga buat tentara di pesawat. Berwudu di toilet pesawat ini jelas sebaiknya tidak dilakukan. Makanya ketika panjenengan ingin menjaga wudu, ya dari bandara itu di embarkasinya sudah berwudu untuk menjaga itu. Jadi itu kebiasaan juga. Panjenengan di rumah terbiasa pokoknya menjaga wudu itu harus jauh. Biasakan karena ini satu yang sangat baik sekali. Nah, ini sudah selesai perjalanan sampai di Saudi. Jangan akan turun yang bagi yang pertama kedatangan di Bandara Saudi. Jamaah haji datang di Arab Saudi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama mendarat di Bandara Amman Madinah. Dan gelombang 2 berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan rincian kegiatan seperti berikut. Gelombang kedua, ini gelombang kedua akan turun di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi bandara dari embarkasi Solo langsung menuju Mekah. Makanya tadi jamaah ada yang sudah dianjurkan menggunakan kain ihram teng embarkasi. Maka tiba di bandara Kaya gelombang 2 dianjurkan memastikan tas tenteng dan paspor selalu dalam genggaman koper besar diterima di hotel. Oke. Jadi pasti itu paspor itu ampun sampai hilang.
ampun sampai ngecap. Dan itu akan terus dikontrol. Makanya tiba dengan pegang tas paspor itu memiliki tas teteh yang kecil, kemudian tas teteh tas sampingan itu lagi, dan tas teteh yang kecil itu lagi dibawa masing-masing. Nah, paspor itu nanti akan dicek ke imigrasi. Terus juga pemeriksaan imigrasi Saudi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu. Nanti ada ketua regu rombongan akan terus berkoordinasi dengan ketua kloter. Terus mengikuti petunjuk petugas imigrasi Saudi dengan patuh sambil mengantri dengan sabar, teratur, dan tetap menggenggam paspor masing-masing dengan pelayanan fast-track. Nah, ini keuntungan jamaah haji saniki jamaah mangke pelayanan lebih cepat. Bukan kayak dulu bisa berjam-jam nunggu pemeriksaan antrian paspor itu. Saat ini alhamdulillah tidak sampai 15 menit, gue langsung karena potret imigrasi dan tab dari pun di Indonesia bisa seperti Indonesia. Jadi tinggal pemeriksaan sebentar langsung. Ini fast track namanya, pelayanan cepat. Menutup aurat dengan disiplin ketika masuk keluar kamar mandi, WC, dan terus menjaga barang-barang agar tidak tertinggal. Saling menjaga dan mengingatkan. Baru tiba di bandara Saudi, oh ini si koper itu ketinggalan. Otot. Nah, ini jadi jamaah harus saling menjaga. Melaksanakan ihram umrah bagi jamaah yang berhaji tamattu jika mereka belum berniat ihram di asrama embarkasi atau diulang. Jadi makin ada mungkin diarahkan nanti jamaah bersama-sama berniat di embarkasi dengan yang bersama-sama. Pembimbing ibadah juga saling mengingatkan terutama terkait dengan peribadatannya. Terus ada yang mungkin diinstruksikan niat haji atau umrah di bandara atau diulang di kolom manazil ke pesawat. Jadi pun harus lepas semua. Artinya pakaian berjahit, hanya pakaian ihram saja, Bapak-bapak. Dan buatan pakai penutup, larangan ihram sampun berlaku, mahkamatul ihram. Terus menutup aurat sampun kebaran. Terus menyerahkan paspor bagi petugas Arab Saudi atau nakobah di dalam bus dan memasuki bus dengan tertib. Maka begitu dari imigrasi pengecekan paspor dengan diarahkan menuju bus masing-masing keluar bandara menuju Mekah, menuju hotel Mekah. Nah, di situ panjenengan akan dipaspor oleh nakobah, nanti akan dikumpulkan semua. Paspor akan ditarik semua, dikumpulkan dan diserahkan ketika nanti mau berangkat ke Madinah atau ke Mekah atau mau pulang. Terus membaca dan perbanyak talbiyah, zikir, doa selama dalam perjalanan sama. Saling tolong menolong dan antar sesama jamaah haji, terutama jamaah haji lansia, sepuh atau kurang sehat. Tetap saling membantu, menolong, menjaga. Kita semua itu keluarga besar. Terus bagi jamaah gelombang 1 akan turun di bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Amam Madinah. Saat tiba di bandara Amman, jamaah haji gelombang itu dianjurkan. Nah, ini baru gelombang 2 nih. Otomatis nanti rangkaiannya itu yang gelombang 2 nanti terus sampai di hotel, semuanya berkemas-kemas, koper sudah diterima. Nah, ini biasanya yang perlu dipahami. Biasanya akan agak fraud di panjenengan ketika tiba di hotel dari bandara untuk pembagian koper besar. Kan begitu tiba nanti ketua rombongan bersama kloter menemui tim PPH Saudi untuk pembagian kamar. Nah, pembagian kamar dan ketua regu akan dibagi anggota masing-masing, kunci kamar masing-masing. Nah, gitu. Di situ biasanya yang agak kredit, bukan nanti tidak. Pembagian koper itu kan nggak bisa langsung karena ratusan, satu kloter kan 360 kurang lebihnya. Nah, itu biasanya kadang kopernya wonten sing hotel main rombongan, kadang seperti itu. Bisa bertemu berjam-jam, kadang bahkan ada yang sehari baru ketemu. Ini bisa terjadi karena banyak sekali. Nah, ini semoga tidak terjadi, besok lebih tertib. Sehingga koper panjenengan kalau seperti itu nggak usah khawatir, pasti kembali ketemu gitu mawon. Cuma perlu sabar.
koordinasi dengan ketua rombongan, ketua regu, dan ketua kloter. Kalau di hotel yang menjadi tempat hotel kemungkinan nyasar ke tempat lain, bisa jadi seperti itu. Nah, ini untuk gelombang 1, tadi 2. Gelombang 1 akan langsung dari embarkasi yang berangkat awal menuju Madinah. Apa yang dilakukan sama jamaah mengantre turun dari pesawat dengan tertib, memastikan tas dan paspor dan agama sama, menuju ruang pemeriksaan imigrasi sama, terus mengikuti arahan petugas imigrasi Saudi sama. Jadi intinya sama, prosesnya sama. Jadi hanya ini di Madinah, panjenengan kalau gelombang 2 kan Mekah langsung menunaikan umroh dulu. Nah ini dipakai rangkaian nih melaksanakan arba'in. Nah, setiba di hotel, ini baik di Mekah atau Madinah. Setelah dari bandara di Madinah, selama di Madinah jamaah dianjurkan untuk kegiatannya menjaga ketertiban saat turun dari bus dan menempati hotel yang telah ditentukan dengan teratur. Masing-masing nanti akan menempati hotel yang telah ditentukan dan menunaikan salat arba'in bagi jamaah gelombang pertama para langsung yang di Masjid Nabawi dengan tertib sesuai waktu yang telah ditentukan. Karena waktu di Madinah hanya lebih kurang 8 hari 12 jam plus 12 jam kurang lebih. Maka perhatikan ketika tiba waktu sholat, begitu tiba di Madinah, ini kadang biasanya bisa nggak lengkap memiliki. Ada jamaah yang cuci buku si koper, boleh koper itu beli koper itu kalian sholatin. Nggih, pada akhirnya sholatin kan hotel. Jadi yang arba'in 40 kadang betul genep bisa 39, bisa 38. Maka ketika diarahkan ayo ke ini waktunya sholat maghrib, pun semuanya tinggalkan dulu di hotel. Sama-sama baru urusan remeh-temeh mangke mawon bar sholat. Niki nah ini. Terus jamaah haji ditempatkan hotel bintang 3 setara, jamaah diarahkan tertib dan antri dalam bentukan lift dan fasilitas lainnya. Pasti panjenengan nanti kan banyak mesti antri teng lift gitu. Nek boten sabar iki sing sehat-sehat pakai tangga dalam nopo. Mengurangi antrian teng lift. Tapi sabar pasti memakai pada saatnya akan dibagikan untuk melewatinya. Terus memastikan bahwa jamaah haji laki dan jamaah haji perempuan ditempatkan terpisah di bawah pengawalan ketua regu dan ketua rombongan. Ketentuannya seperti itu. Tapi dalam kondisi tertentu yang memang diharuskan, misalnya orang tua, anak yang mungkin laki-laki dan perempuan, nggak mungkin kan kalau misalnya ditinggalkan karena kondisi fisik dan sebagainya. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa didampingi putranya, kan putranya. Dan seterusnya lah, kondisional sebenarnya. Jadi bukan kaku-kakunan. Jadi alhamdulillah ketika hal itu nanti dilakukan, insya Allah semuanya akan nyaman. Kenapa pengalaman tahun yang lalu alhamdulillah kalau jamaah Ramadan itu kompak guyub-guyub, ada regu, semuanya enak, nyaman. Tapi ada saya sempat silaturahmi ke Pak Paman saya waktu itu dari Yogyakarta, ketua pembimbing ibadah juga. Itu ada jamaahnya yang kaku nih jeku, kaku jeku. Berarti onone sing sak aman ora kaku ora. Nah, misalnya gitu. Terus antara sing nopo mboten wani AC, tapi sing siji pokoknya kudu nggo AC lah, itu kan repot. Siji masuk anginan, siji ora wani AC lah kan. Motoran iki. Padahal kudu kabeh. Lah kan repot. Iki perlu adanya tinggal rasa dan toleransi. Ini kita beriku, buatan pokoknya lah, pokoknya situ bukan pokoknya. Terus jalan ke hotel, memastikan bahwa jemaah haji laki dan jemaah perempuan bersama mengingat dan memperhatikan nama hotel, letak hotel, nomor pintu pagar Masjid Nabawi yang jumlahnya ada 38. Agar ketika keluar masuk Masjid Nabawi tidak lupa jalan pulang menuju hotel. Ini jauh. Yang belum pernah umroh, yang pernah umroh mungkin tidak pernah pengalaman. Tapi yang mungkin baru pertama kali Saudi, ini yang harus pertama diperhatikan. Jadi harus tahu nama hotelnya apa. Kalau dengan yang Mekah itu Mispalah, Mispalah.
midam miswalah di miswalah misalnya midam nah misalnya seperti itu. Jadi harus tahu nama hotelnya apa, terus nomornya berapa, paling mungkin ada nomor hotel kalau dimakan 110 misalnya dan berapa misalnya, itu paling penting. Terus sebut gang nomor pintu keluar masuk masjid berapa, paling buatan difoto lah, mungkin gambar kan hotel difoto gambarin. Dan sering terjadi yang baru pertama kali saking semangatnya, kowe langsung menuju Masjid Nabawi. Begitu pulang, wah hotel apa ya jenenge apa? Akhirnya pada kesasar. Ini bisa terjadi awalan begitu. Oke. Jadi ini mohon diperhatikan nama hotel dan nomor hotel, paling tidak terus pintu keluar masuk. Saya keluar masuk nomor 17 misalnya, masih lewat itu. Beda pintu pun bingung, dan itu pasti terjadi. Walaupun bukan banyak, dan jamaah kita juga ada yang seperti itu. Muter, masih bingung. Padahal ya sebenarnya banyak petugas haji juga yang bisa. Nanti tapi menjaga jangan sampai terjadi, pahamilah peta wilayahnya. Terus melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan bersahabat Abu Bakar, Umar yang masih jalan ke kompleks di Masjid Nabawi. Sholat sunnah dan berakhirullah, ziarah ke makam Baqi Al-Ghurbat, ziarah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Gunung Uhud, makam Syuhada Uhud yang difasilitasi oleh Majmuah tanpa dipungut biaya. Itu pun menjadi rakyat, kayak dan umroh mawon. Makanya kemudian akan diarahkan hari ini ziarah ke Gunung Uhud, misalnya nanti ziarah ke makam Baqi, istri Nabi, sahabat Nabi dan seterusnya, keluarga Nabi. Assalamualaikum. Terus dengan diupayakan setiap saat, setiap kesempatan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Oke. Mangke setiap saat, setiap waktu yang dengan sempat, paling tidak sehari sekali ziarah Nabi, pasti nangis pada Nabi. Sowan tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Okay. Terus menggunakan masker untuk mencegah debu kuman masuk ke dalam, yaitu untuk menjaga kesehatan lah ya. Ketika keluar sebaiknya tetap menggunakan masker. Walaupun bukan seketat yang dulu, dulu ketika corona itu kan di mana-mana wajib punya. Terus mengikuti ceramah bimbingan yang diatur oleh Ketua Kloter DPIH BPII Konsultan Ibadah Membimbing Ibadah Haji. Makanya bagian di sana juga tetap ada bimbingan manasik atau koordinasi dan sebagainya. Dan juga ada majelis-majelis ilmu teng Madinah, teng Mekah, manfaatkan. Wonten sing bahasa Arab nek pinter bahasa Arab. Ya amin mawon. Sing bahasa Indonesia wonten, saya Indonesia. Dari saya mawon sing mesti pahami. Bahasa Urdu lah mulai nggih. Nggih, Pakistan, India juga niku. Wonten majelis ilmu manfaatkan guru ngaji. Terus wonten majelis Quran. Nah ini dimanfaatkan untuk mentas supaya Quran tertas oleh. Jadi kesehatan saya yang mulai ngaji ke Madinah itu dengan dari apapun wonten kalangan itu maca ibadah jika maca siji-siji. Terus dibetulke nek mboten pas. Ini kali dibetulke bacaan. Antar negara santri ini sudah banyak negara. Manfaatkan gitu karena gratis itu buatan dipungut biaya ngaji. Terus senantiasa menggunakan dan membawa handphone sebagai alat komunikasi dan koordinasi dalam setiap kesempatan. Saat ini penting handphone. Nun sewu, ampun ngantos ketika panjenengan di masjid atau dimanapun itu betul bawa alat komunikasi. Ini penting untuk saling berkoordinasi di mana bukan notasi kesasar, notasi lepasan ke rombongan, tinggal di kontak nomor telepon di bawah. Dan terjadi ketika rombongan pulau yang tahun 2003. Ini terutama kalau hal teknis pasti antara ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu dengan anggota pasti akan terus berkoordinasi. Ada kegiatan apa, ini mau apa, seterusnya. Itu pasti telepon. Nah terjadi suatu saat
ke Madinah niku pun disepakati bahwa keberangkatan rombongan jamaah haji Al-Mansur dan rombongan kloter sekian 21 kloter 21 itu akan diberangkatkan pun rapat bersama damker atau rombongan kloter semuanya pada hari H tanggal jam 8 pagi, ya, 8 pagi. Ternyata berubah berangkat sebelumnya malam itu juga. Malamnya bukan besok pagi, tapi malam itu jam 8 malam. Dirubah dalam waktu singkat gitu, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi langsung komunikasi bahwa jam 8 nanti akan berangkat, jamaah akan diberangkatkan menuju Mekah dari Madinah. Bagi yang terjadi, bagi yang bawa handphone itu langsung siap-siap kembali ke hotel. Tapi yang tidak bawa handphone akhirnya tertinggal di Madinah. Tinggal di Madinah. Begitu pulang ke hotel kondisi wong Eropa, hotel itu kosong. Bahkan hebat. Ada beberapa termasuk dokter Tudi, dokter Tudi. Dokter syarat itu juga termasuk yang ketinggalan di dalamnya. Atau ada Pak Dokter Kudi akhirnya jamaah yang lain karena barang-barang kan sudah diangkut semua. Dibelikan kain ikhram dan sebagainya. Dan difasilitasi tentu oleh akhirnya dibantu oleh tugas kloter dokter dan sebagainya. Tapi itu mengantisipasi jangan sampai hal itu terjadi. Jadi pentingnya alat komunikasi dan dalam situasi apapun. Terus, ini dari gelombang 1 dari Mekah dan Madinah menuju Mekah, Nah setelah selesai 8 hari, jamaah akan kita berangkatkan. Nah supaya peristiwa haji tidak terulang, maka alat komunikasi tetap harus dibawa. Terus setelah selesai melaksanakan sholat 40 waktu, jamaah yang siap berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Jamaah yang haji yang akan meninggalkan Madinah hendaknya 1. Mempersiapkan dan packing barang ke dalam koper 12 jam sebelum keberangkatan dan memperhatikan barang bawaan jangan sampai tertinggal. Dan saya mau diberitahu bahwa sekian jam kemudian akan diberangkatkan, jamaah harus mempersiapkan packing barang. Nah itu. Jadi koper sudah di dalam depan pintu kamar hotel. Koper besar, tas enteng di bawah masing-masing. Nah itu karena kredit tadi, saya sendiri sempat sepatu ini ketinggalan karena kan semuanya harus cepat-cepat. Sepatu saya ketinggalan di kamar hotel, nggak sempat karena kita harus di bawah kamar tidur. Itu. Jadi karena itu perubahan sangat cepat sekali. Akhirnya ada saja barang yang ketinggalan. Tidak hanya untuk saya hanya sepatu ini tok. Ada Pak Kurdi dan teman-teman yang lain rombongan kita yang ketinggalan juga. Ada 6 orang kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya kan baru bisa hari berikutnya jamaah dia antar tersendiri ke Mekah. Nah semoga ini nanti tidak terulang. Melaksanakan mandi sunnah ihram, memotong kuku, mencukur rambut ketiak, kumis, mengerat kemaluan, merapkan jenggot dan memakai niat disunahkan kalian akan melaksanakan ihram wajib. Ihram yang pertama umroh yang pertama. Maka dengan sebelum mengenakan kain ihram dengan disunahkan mandi sunnah ihram, maka kuku dan sebagainya. Kemudian sesuai panggilan nanti jamaah menaiki bus dengan 100 rombongan. Melepas semua pakaian dalam berjahit ya ini sama untuk ihram dan menuju mikot di Zulhulaifah atau Bir Ali. Masjid Bir Ali, Zulhulaifah. Dari sinilah panjenengan bisa mengulang memori sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Kanjeng Nabi ketika mau melaksanakan haji wajah bersama rombongan 100.000 jamaah dari Mekah dan terbesar dalam sejarah haji waktu itu. Itu Kanjeng Nabi mengambil mikot di Zulhulaifah. Jangan bayangkan Kanjeng Nabi waktu itu bersama sahabat para rombongan, pasti ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta,
Oke. Coba rombongan yang begitu banyak. Dengan bayang kita nanti udah pakai ihram, dulu Kanjeng Nabi dari sinilah dulu setar beliau menuju Mekah dengan kondisi padang pasir, batu yang seperti itu. Bayangkan, gelap gulita, panas. Ini Kanjeng Nabi dengan rombongan 1000 untuk melakukan ibadah haji yang terakhir Kanjeng Nabi. Nah, kita udah enak dengan bis yang ber-AC, semua terfasilitasi. Bahkan sekarang ada kereta cepat hanya 2 jam dari Madinah ke Mekah. Gitu ya. Terus melepas semua pakaian sudah yang berjahit. Terus memperhatikan nama syarikat perusahaan bisnya apa jelas, dan nomor bus ketika jamaah berada di mikot. Beralih serta menjaga uang dan barang berharga ketika berada di kamar mandi dan masjid. Biasanya kadang kelalen, teledor dan seterusnya, on the way barang ketinggalan. Ini bisa hati-hati, betul-betul hati-hati. Jadi dijaga betul barang-barangnya. Dan bisnya bis apa? Ketika dengan beralih kan nanti jamaah akan turun biasanya. Turun, kemudian sholat sunnah dan seterusnya di masjid beralih, kembali lagi. Orang hafal bis opo nomor piro. Nah ini ya, diingat bisnya bis ini nomornya sekian. Jadi nanti nggak golek-golekan. Terus melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat dan kemudian ihram umroh dan jalan bis. Memperbanyak baca talbiyah selama perjalanan menuju Mekah. Tadi sama. Terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Allah, kalau ini panggilan Allah, kalau penuhi kita. Nah ini terus dan sambil mengingat betapa Kanjeng Nabi Allah dulu jalan kaki, naik unta dan seterusnya dalam jarak 480 kilo atau 6 jam perjalanan bis. Berarti orang sebut Jakarta kurang lebih orang sebut Jakarta. Berapa beratnya saat itu. Nah, setiba di Mekah, gelombang 1 dan 2 ini sudah berkumpul semuanya. Gelombang 2 sudah di Mekah, gelombang 1 sudah numpuk ramainya luar biasa di Mekah. Seluruh jamaah haji gelombang 1 2 berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Selama di Mekah seluruh jemaah haji dianjurkan 1. Mempersilahkan ketua rombongan turun dari bus tiba di Mekah untuk mendapatkan jelasan pembagian kamar, hotel, dan tugas haji bagian akomodasi. Dan ketua rombongan, persetujuan ketua regu untuk pengaturan kamar dan pembagian hotel dan kamar masing-masing. Terus mentaati bagian kamar diatur kurang lebih menempati pembagian kamar hotel kurang lebih di Mekah selama 28 hari dan mengikuti penempatan kamar dan pembagian kamar yang telah ditentukan. Oke, namun bagian itu, tapi segala sesuatu bisa dimusyawarahkan. Kalau di tempat saya dulu bisa dimusyawarahkan lah, pokoknya nyaman, semuanya nyaman, seperti itu. Jadi nggak ada yang merasa ditinggal dan seterusnya. Jadi kurang lebih 28 hari di Mekah. Total 42 hari perjalanan dari rumah sampai pulang lagi di rumah lagi. Kurang 42 hari. Menggunakan bis sholawat yang disediakan untuk jamaah menuju dan kembali Masjidil Haram tanpa dipungut biaya. Manfaatkan fasilitas yang ada. Panjenengan keluar masuk dari hotel, kalau dekat di jalan misalnya bisa berjalan. Nggak harus pakai bus, tapi tetap difasilitasi. Tapi yang lebih jauh di Iswala, di Raudhah dan sebagainya nanti ada bis yang terus tarabudi yang berputar terus 24 jam. Dan bisa menggunakan fasilitas bis itu setiap saat. Ada juga yang agak jauh sedikit di Iswala tetap berjalan kaki karena sehat yang fisiknya. Jamaah ke masjid berjalan kaki dan subuh dan berangkat, bertiga dan berangkat. Terus mewaspadai semua bahaya kecelakaan lalu lintas dan keamanan barang-barang bawaan, terutama uang tidak keluar dari hotel. Nah ini kan untuk keamanan harus dijaga. Juga lalu lintasnya kan jalannya lebar-lebar, kendaraan cepat-cepat. Ini juga menyeberang juga, ini satu arah. Kita boleh rokok basi kokor kabeh. Ini harus juga hati-hati gitu.
Terus melaksanakan tawaf sa'i secara rombongan dibantu oleh tawaf disediakan oleh maktab atau KBHU dan dilanjutkan oleh kloter rombongan dan TPID. Jadi nanti jamaah tiba di Mekah, tiba di hotel, kalian rombongan gelombang 2 kan tadi dari hotel baru akan melaksanakan umroh wajib. Yang dari Madinah sampai di Mekah tiba hotel di Mekah juga akan melaksanakan umroh wajib. Sama-sama nanti dari hotel menuju rangkaiannya menuju Masjidil Haram, kemudian tawaf, rukun tawaf, ya, kemudian sa'i, kemudian tahallul, tertib. Nah, itu kan sama. Itu umroh wajib pertama semuanya akan melaksanakan. Baru dalam renggang waktu yang sisa-sisa waktu yang ada atau sebelum haji atau setelah haji bisa memanfaatkan untuk umroh sunnah. Tapi utamanya adalah untuk rangkaian haji. Jadi jangan terposir yang sunnah sementara nanti hajinya malah fisiknya kurang sehat. Ini harus dijaga betul. Terus menjemur pakaian juga tempat yang telah disediakan di lantai atas atau setuh. Jangan di lorong-lorong dengan menggunakan penjepit pakaian atau hanger. Nah ini juga kadang barang cilik tapi seorang ganti. Tapi penting. Jadi nanti untuk biasanya untuk menjemur pakaian, mencuci pakaian sudah disediakan di lantai paling atas. Bisa lantai 20, bisa 15 dan seterusnya. Nanti cuci pakaian di paling atas. Biasanya ambil waktu kalau sore-sore sekalian atau pagi-pagi sekalian. Kalau panasnya bukan main, bisa sampai 40-45 derajat bisa mengkain. Jadi kalau cuci pakaian pagi-pagi sekalian atau sore-sore sekalian. Atau malam bahkan itu juga tetap panas. Nah, itu untuk supaya pakaian tidak kabur kan anginnya juga kencang sekali, dijepit lah pakai penjepit. Kadang itu lupa nggak bawa, padahal penting dan bermanfaat sekali. Atau hangat misalnya cuci di dalam kamar mandi nggak sempat, terus diangkat dulu terus dinaikkan apa bisa. Tapi jangan di lorong-lorong. Karena di lorong-lorong juga kadang ada kotoran burung-burung itu kan pada menempati di situ, jadi nggak aman. Ini penting hal kecil juga. Mengkonsumsi jatah makan sesuai dengan ketentuan waktu tercantum dalam blok makanan. Dengan peraturan pengambilan makanan dijadwal oleh rombongan kepada peserta dan anggota jamaah. Jadi untuk konsumsi sudah dicukupkan semua. Bahkan sekarang semuanya full nanti nasi makanan sudah terfasilitasi. Kalau jamaah kemarin saja masih 123 itu masih H-3 dan H+2 tidak ada makanan, jadi masih masak sendiri. Sekarang insya Allah sudah full layanannya, makanan dipenuhi semuanya. Tapi justru saya merasakan nikmatnya itu ketika masak sendiri, gitu ya. Karena iso jangan bening gitu ya, yang itu nggak ada, itu di situ. Tapi itulah variasi saja. Akhirnya pada beli rice cooker, beras habis itu hanya dipakai berapa hari saja. Insya Allah ini sudah difasilitasi semua gitu. Nah nanti untuk pengaturan kita ketua regu dan ketua rombongan mengatur dengan anggota jamaah untuk mengambil jatah makanan jadwal di bulan-bulan makan pagi, makan siang, makan malam. Nanti diatur oleh ketua regu dan ketua rombongan. Selanjutnya memperhatikan nama hotel, menyimpan kartu maktab dan membawa kartu identitas haji atau name tag selain gelang dan name tag itu juga bawa handphone, mengingat nomor maktab, nomor hotel seterusnya sama. Jadi kita di Masjidil Haram juga demikian. Panjenengan perhatikan hotelnya apa, namanya apa, kemudian nomor berapa dan seterusnya. Sehingga nanti ketika pulang jenengan sudah. Kalau setelah itu beberapa kali sudah hafal, tapi awal-awal kadang jadi masalah. Dengan semangat berangkat ke Masjidil Haram, pulangnya bingung mau hotel lagi. Itu jangan sampai terjadi. Mengenal dengan baik dengan terminal utama itu juga penting. Jadi kan turun di terminal apa? Ada terminal utama di sekitar Masjidil Haram, yaitu Sip Amir. Kemudian Sip Amir itu biasanya itu yang nanti melewati rumah Kanjeng Nabi yang untuk sekarang menjadi perpustakaan. Rumah tempat kelahiran Kanjeng Nabi bercat kuning. Itu Sip Amir, yang lewatnya di situ. Sip Amir. Nanti biasanya ke arah hotelnya di Raudhah dan seterusnya dengan lewat di situ. Kemudian
Kemudian ada Ajiyad, itu di belakangnya Grand Jam-Jam. Ajiyadnya dari Al-Mismalah dan seterusnya di situ. Ajiyad, ya. Mismalah atau Grand Al-Masam, kalau universitas itu yang belum roh, biasa di situ. Ajiyad Makarim. Kemudian ada satunya lagi Bab Ali yang sekitar Jarwal, nanti kayaknya sekitar Jarwal. Nah, itu terminal 3 itu. Dengan harus pahami. Saya naik turun pasti di hotel di terminal itu. Bisa jadi di Mismalah. Terus ke Sim Amir betul ketemu. Ya di Asia itu nanti dia dihafalkan, dipahami. Terus tetap memperbanyak ibadah, zikir, berdoa sama di Mekah, beramal soleh, baca Al-Quran, mengikuti kajian ilmu, Masjidil Haram, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di Mekah. Jadi perbanyak ibadah, perbanyak sholat, kemudian zikir, baca Al-Quran. Sebab di Madinah panjenengan dilibatkan 1000 kali pahalanya. Di Mekah 100.000 kali. Sholat sekali aja 100.000 kali. Kemudian khatam sekali ya minimal Pak Idam khatam minimal sekali, minimal itu. Oke, syukur berkali-kali. Oke, khatam balik lagi. Makanya bisa dengan mulai dari embarkasi atau di rumah udah baca Al-Quran, sampai khatam nanti di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Oh luar biasa. 100.000 kali dengan khatamnya. Bisa baca Quran khatam 100.000 kali kan di sini. Oh, kan udah sakit. Tidak bisa. Makanya manfaatkan sekali. Seumur hidup. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih non sewu, mungkin ada juga yang belum begitu lancar baca Al-Quran, mungkin juga ada. Oke. Ya, baca Quran pintar dulu. Kan sama dengan yang 3 itu dengan khatam 1 kali. Ya. Tapi berapa ratus ribu dengan bisa puluhan langsung hafal semua. Ada misalnya ada juga yang belum lancar, belum sempurna bisa bacaannya. Ya tidak apa-apa, baca saja. Jadi kalau pahalanya juga lebih baik apalagi paham tajwidnya, makhrajul hurufnya bagus, bacanya bagus. Nah itu luar biasa, nanti lipatannya lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah ada juga jamaah yang mengaji setelah pulang haji masih mengaji, artinya menyempurnakan baca Al-Quran. Dan kami mengasuh pondok ngaji Haji Dahlan, pondok ngaji dan majelis taklim Haji Dahlan, bagian dari satu unit kegiatan di Al-Mansur ini, Masjid Al-Mansur di Pondok Dahlan Square. Itu yang mengajari mulai dari anak-anak balita 5 tahun, 3 tahun sampai 70 tahun ada yang ngaji. Termasuk ada jamaah yang dulu udah haji pengen dalam ngaji masih ada. Jadi nggak ada selesainya ngaji itu sudah. Terus mengenal dengan baik tadi sudah, terminal banyak ini sudah melaksanakan ihram haji dari hotel tempat tinggal hajinya. Bagi yang mengambil haji tamattu kemudian berangkat menuju Arafah pada 8 Dzulhijjah. Jadi nanti ketika jamaah haji akan menunaikan ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, semuanya akan dibimbing oleh para pembimbing, mutawaf dan seterusnya, TPI, dengan akan dipandu bersama-sama untuk melaksanakan puncak hajinya. Inti al-haju Arafah, haji itu ya di Arafah, intinya itu di Arafah. Dengan wis udang-udang digotong mriku terus pada puncaknya bukan sakit, ya belum haji namanya. Makanya yang tidak bisa kondisi sakit sekalipun disafarikan, diriwatkan mawon dalam kondisi sakit menggunakan ambulan, safari utuh namanya. Jadi intinya al-haju Arafah. Nanti semuanya akan bernilai haji tadi semuanya pun hafal ya. Oke, hafal. Nah kita lanjut lagi. Nah ini puncak hajinya di Al-Musna, Musdalifah, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, di Arafah dulu. Selama jadi dari hotel tanggal 8, kalau yang tarwiyah biasanya tanggal 7 sudah diberangkatkan menuju Mina. Dari Mina nanti menuju ke Arafah. Tapi kalau kita kan tidak menggunakan tarwiyah,
nanti langsung menuju Arafah. Seperti itu. Di Arafah selama di perjalanan nanti ya berdoa sama dan membaca talbiyah terus selama perjalanan menuju banyak talbiyah di Arafah. Nah, sampailah di Arafah biasanya kalau berangkatkan pagi nanti agak siang dan sore sampai di sana. Pengalaman saya tahun 2023 itu sampai di Arafah jam 4 sore masuk ke maktab ke kemah itu panasnya sudah 45 derajat dan ada blower, ada AC gitu. Nah, sampai di Arafah dianjurkan mengutamakan ibadah dengan memperbanyak baca talbiyah, zikir, doa dan baca Al-Qur'an sama. Intinya jangan banyak berzikir, tabarruk, berdoa, mohon ampun, bertaubat dan membaca Al-Qur'an. Meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berebut tempat di dalam kemah dan menjaga tertutupnya aurat selama di kemah. Dan keluar masuk kamar mandi karena jamaah sedang dalam keadaan ihram dan mengantre dengan sahabat ketika sedang menggunakan fasilitas kamar mandi atau WC. Karena apa? Panjenengan nanti semua satu kloter akan masuk putra dan putri dalam satu kemah. Oke. Ibu-ibu sebelah sana, lagi bapak-bapak sebelah sini. Ibu ke sana, bapak sini. Nanti biasanya ini dalam teman buatan Al-Mansur ada yang dari Arafah, ada yang dari Jemaah Arafah, ada Ummul Qura, mungkin pokoknya genap 350 kurang lebih. Oke. Ya. Baik, kita bersingkat. Terus menjaga kesehatan sama, membaca tabiat sama, melaksanakan kegiatan berikut ketika tiga waktu ketika mendengarkan khutbah hukum yang penting. Terus salat berjamaah zuhur dan asar jamaah takdim qashar dan doa wudu. Ini tempat paling mustajabah di sini. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdoa. Kemudian menjaga stamina kesehatan bersama mengantri meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dan tertib dan teratur. Dan dilarang di Arafah, dilarang merokok dari dalam kawasan Arafah, apalagi dalam tenda, karena akan mengganggu jamaah dan bukan beribadah dan membahayakan lingkungan dan diri